Mereka inginkan Yesus itu tampil seperti Daud, tetapi saya katakan tadi, kalau anggapan seperti itu anggapan yang gagal, karena Yesus akhirnya disalib. Oh enggak Mas, ini. Terima kasih. Ya. Baik. Ya. Nama dari mana? Nama saya Sandi dari Tuban. Tuban. Moga Mas Ali. Ingin bertanya tentang apakah ada cerita awal di mana Injil itu ketahuan palsunya, artinya karena lihat dari tadi itu, lihat dari catatannya itu ada syahadatnya juga, dan itu tertulis benar, mengatakan bahwa Allah itu benar dan Yesus itu adalah utusan. Nah, maka ada awal di mana Injil itu terbukti keraguannya. Oke, makasih. Langsung dijawab atau ada lagi yang mau tanya barangkali? Satu pertanyaan. Mau tanya, Mas? Oke, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Jalur. Tadi kan saya agak bingung gitu. Tadi Kristen banyak ya, kayak Kristen, Katolik, Ortodoks itu apa sih sebenarnya? Tadi kan terputus di situ. Saya pernah bertanya kepada teman-teman saya yang Muslim bahwa mereka itu satu iman beda agama. Itu apa sih maksudnya? Kok aneh gitu? Kok bisa beda agama tapi satu iman? Lalu apakah mereka musuhan gitu? Maksudnya Ortodoks apakah mereka juga bentrok sama si Kristen atau Katolik bentrok dengan Kristen juga? Atau mereka bahkan sama kayak Kristenisasi seperti Katolik mengkatolikasikan Kristen, Kristen mengkatolik Kristen Katolik atau sebaliknya? Kalau gitu apa sih sebenarnya yang mendrive mereka, yang memotivasi mereka untuk melawan ini? Apakah benar-benar besar ayat yang tadi sebarkanlah di dunia ini, ataukah ada motivasi lain, misalnya profit kah, politika, apa itu? Karena what's the point? Mereka melakukan ini, mengajak hamba Tuhan, tapi dengan disit, bukan persuasion, bukan mas lagi mungkin disit. Trik. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi, ya. Ada lagi, monggo, Ibu, Mbak. Ibu ada Mbak ya. Saya pulang sebelumnya maaf kalau pertanyaan saya berbobot, soalnya baru belajar, maaf. Saya nggak bingung pernyataan yang didengar tentang Yesus mengajarkan sholat kepada murid-muridnya. Nah, yang saya pelajari waktu SMA itu kualitas sholat itu pertama kali itu diturunkan pada Nabi Muhammad. Nah, jadi waktu Nabi Yesus itu nggak ada minta Nabi. Yesus ya. Iya maaf. Ya, itu nggak ada berita sholat. Nah, itu saya terpaham mengenai itu. Terus saya juga punya teman yang Kristen sama Katolik. Waktu itu sempat dialog, tapi jeda gara-gara baru masuk sekolah waktu dulu, dan itu corona juga, jadi nggak sempat dialog. Dia tuh bilangnya Kristen Protestan dengan Katolik itu sama perbedaannya kayak Muhammadiyah dan itu. Nah, itu saya terpaham juga mengenai hal itu. Oke, terima kasih. Kita cukupi dulu ya. Dan diskusi ini mudah-mudahan semakin hidup. Tadi mengatakan mohon maaf kalau tidak berbobot. Saya pikir bukan soal bobot tidaknya ya, tapi keberanian. Saya pada mahasiswa saya katakan lebih baik berpendapat meskipun salah daripada tidak berpendapat karena takut salah. Lebih baik bertanya meskipun pertanyaannya tidak berbobot daripada tidak bertanya karena takut dibully oleh temannya. Terima kasih. Saya silakan ke Pak Edi. Baru diketahui setelah ada yang memberitahu. Siapa yang memberitahu? Al-Quran memberitahu. Waktu mereka mengimani itu, mereka meyakini bahwa itu suatu kebenaran. Kalau kita tidak ditunjukkan kitab yang lain yang memberitahu kita, ya selamanya mereka akan tersesat. Itulah tugas-tugas kita untuk memberitahu mereka. Jadi siapa yang memberitahu? Nabi Muhammad yang memberitahu. Nabi Muhammad pertama kali melakukan dialog dia dengan utusan Najran. Akhirnya muncul sebuah ayat di dalam surah
apa itu yang menceritakan masalah mubahalah itu ya, itu adalah dialog Nabi Muhammad pertama kali, dan isi dialog itu banyak diceritakan di kitab suci Al-Quran. Siapa pertama kali yang memberitahu kesalahan mereka? Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad didatangi utusan Najran ada 42, mereka adalah ahli-ahli kitab, mereka orang-orang pintar, dia merasa yang sudah membaca kitab suci awal. Nabi Muhammad sendirian, tidak gentar dialog, debat. Tapi Nabi Muhammad punya pembimbing yang mulia. Siapa? Malaikat Jibril. Dialog itu tidak terjadi 1 hari 2 hari, bahkan berhari-hari. Kalau Nabi Muhammad tidak bisa menjawab, minta waktu, besok akan dijawab. Dan itu tertulis banyak di Al-Quran, ayat-ayatnya, jawaban atau balasan-balasan Al-Quran mengenai ketuhanan mereka, termasuk kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu ada 3 dan sebagainya. Yesus itu hanya anak, Yesus itu adalah nabi, Allah itu Maha Esa dan sebagainya. Itu ditulis di dalam Al-Quran. Yang memberitahu siapa kitab mereka salah ya Nabi Muhammad. Kita bisa membaca di dalam Al-Quran itu, dan itu tugas kita saat ini untuk memberitahu mereka, gitu Mas ya. Kemudian yang nomor 2, kenapa muncul Katolik, Ortodok, Protestan dan sebagainya? Protestan itu adalah yang mencetuskan adalah Martin Luther di tahun 1300-an ini ya. Martin Luther itu dari Jerman. Dia seorang ahli teologi. Dia pernah menjadi seorang biarawan. Dia sekolah di biara dengan ajaran ketat Katolik. Tetapi si Martin Luther ini melihat banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Kalau di Jerman sana dia selalu melakukan doa khusus, imannya dijaga, puasa dan sebagainya. Begitu dia jalan-jalan ke Roma, dia kaget. Ternyata paus di sana sangat mewah, hidupnya bergelimangan harta. Di tempat sucinya banyak emas dan sebagainya. Yang lebih parah, mereka menjual kartu indulgensi, yaitu kartu penebusan dosa. Jadi kalau Anda membeli kartu indulgensi itu, dosa-dosa Anda terhapus, termasuk dosa pengakuan dosa di hadapan paus dan para imam. Akhirnya hati kecilnya si Martin Luther wis gak cocok ini. Dia menjadi seorang pemberontak pertama kali. Kemudian dia menempelkan pemberontakannya itu 25 pasal ditempel di gereja kepausan. Di gereja Jerman dulu ditempel di gereja Jerman. Tetapi bantahan dari Martin Luther itu menyebar dengan cepat sampai ke Eropa. Bahkan banyak diikuti orang lain. Bahkan sampai menimbulkan peperangan untuk merebut tanah-tanah yang dikuasai gereja. Dan puncaknya orang-orang Katolik Roma marah, kaisarnya marah, Martin Luther dipanggil, disidang dan sebagainya, akhirnya dikucilkan. Tetapi ajaran Martin Luther ini sudah tersebar luas, yang saat ini disebut Protestan. Protestan pun tidak satu aliran. Saat ini di seluruh dunia Protestan itu ada sekitar 142.000 aliran. 142.000. Kalau Katolik masih satu, imannya satu komando. Tapi kalau Protestan Anda bisa membuat denom-denom tersendiri. Jadi namanya beda-beda itu. Itulah sebabnya saya katakan tadi antara denom beda-beda ajarannya. Dan kenapa dengan Ortodok? Ortodok itu merasa orang yang meneruskan ajaran para rasul. Dia memisahkan dari Katolik dan Protestan. Kalau di Indonesia ini pakarnya adalah Romo Daniel, termasuk Bambang Nursena. Mereka tidak
tidak ikut alirannya Katolik, juga tidak ikut alirannya Protestan. Dia mendirikan sendiri Ortodok. Bahkan yang sekarang menjadi Ortodoks Syria itu yang memakai kitab suci, memakai bahasa Arab. Mereka memakai jilbab, mereka memakai peci, mereka memakai baju koko, memakai sarung, bahkan mereka sholawatan. Pujiannya sholawatan bahasa Arab. Itulah sebabnya kalau Anda sekalian lihat di YouTube ada orang jilbab-jilbab antri dibaptis, kemudian ditulisi ini orang Muslim dibaptis, itu bukan. Itu jemaat mereka, tetapi dari kelompok Ortodok. Mereka jilbaban semua, mirip dengan Muslim. Mereka memakai kitab sucinya juga memakai bahasa Arab. Dan mereka mengaku pertama kali yang melakukan sholat itu adalah orang Ortodok, dengan sholat 7 waktu. Jadi Islam belum melakukan sholat, orang Ortodok sudah melakukan sholat 7 waktu dengan jam-jam mirip dengan Islam. Hanya siang ditambah sholat duha, sholat jam 9 itu ya. Kemudian dan tahajud sholat malam ditambah 2 itu. Jadi 7 sholat waktu. Tadi menjawab pertanyaan dari Mbak tadi ya. Apakah sholat itu Islam yang pertama? Itu diakui Ortodok yang melakukan pertama kali. Memang sholat itu dulu kan sebutannya tidak seperti sholatnya orang Islam gitu ya. Sembahyang itu kan seperti orang Hindu menyembah pada yang widi kan. Intinya kan berdoa. Para nabi-nabi dulu berdoa. Mulai zaman Nabi Adam, Nabi Daud, Nabi Musa itu mereka semua berdoa. Dan siapa yang mengajarkan? Ya Tuhan yang mengajarkan. Mereka berpuasa, beribadah. Dan diteruskan oleh Nabi Muhammad. Tuhannya sama kok. Mulai zaman Nabi Adam itu Tuhannya satu, yaitu gitu loh. Jadi kalau Nabi Muhammad memang syariat ya, syariat Nabi Muhammad itu baru diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tetapi inti ajaran, itulah sebabnya dikatakan Nabi Ibrahim itu Muslim, Nabi Musa Muslim, Nabi Adam Muslim. Orang Kristen teriak, kapan mereka jadi Muslim? Nabi Muhammad muncul di abad ke-6. Intinya bukan itu. Nabi Muhammad mengajarkan syariat lebih jelas. Dulu sudah ada sholat, sudah ada puasa, sudah ada. Tetapi Nabi Muhammad menyempurnakan lagi, disempurnakan. Dari syariat-syariatnya seperti apa diajarkan oleh Nabi Muhammad dan umat para sahabat. Dikatakan kamu sholatlah seperti kamu melihat aku sholat. Kamu melakukan cara beribadah, lakukan seperti aku melakukan ibadah. Dan itu tidak boleh ditambahi dan dikurangi. Khawatirnya nanti berkembang macam-macam gitu loh. Itulah sebabnya inti sholat itu apa sih? Berdoa. Jadi berdoanya seperti apa ya? Tidak seperti kita gini ya, mungkin tata caranya beda-beda. Tapi intinya berdoa. Bahkan orang Yahudi pun berdoa. 1 hari 3 kali. Sampai hari ini orang Yahudi melakukan doa. Kalau dikatakan sembahyang ya oke lah, orang Yahudi melakukan sembahyang. Kalau Anda lihat di YouTube itu orang Yahudi itu sembahyangnya kan kitabnya di depan gini sambil dibaca itu, kepalanya mandu-mandu gitu. Kalau kita kan kalau geleng-geleng, kalau orang Yahudi kan mandu-mandu gitu. Intinya sama saja, mereka juga beribadah gitu. Intinya sama, berdoa. Bahkan mereka di depan tembok ratapan juga sama, meratap berdoa dan sebagainya. Jadi gitu Mbak ya, intinya sekalian menjawab. Jadi sembahyang yang disyariatkan Nabi itu juga sudah dilakukan para nabi-nabi terdahulu, tetapi dengan cara yang berbeda-beda. Kalau kita kan enak, diajarkan ayo sholat 5 waktu, caranya gini, sholatlah, wudunya seperti ini, ayo puasanya seperti ini, nanti kamu sahur jam sekian, buka jam sekian. Kristen nggak ada seperti itu ya Pak ya. Kalau Kristen tuh ada namanya puasa pantang. Jadi puasa kesukaan. Kalau Anda suka daging, Anda hanya tidak boleh makan daging, makan lontong nggak apa-apa. Syariatnya nggak jelas gitu loh. Kalau kita kan jelas, nggak boleh makan minum sekian jam. Itulah sebabnya Nabi Muhammad sudah tahu batasan kemampuan kita. Kalau dulu ada yang berpuasa sampai 1 hari full, malam puasa, pagi puasa, siang puasa, hanya makan 1 lepek. Di Kristen itu ada puasa seperti itu, full, nggak boleh makan berlimpah, hanya berbuka 1 lepek makanan kecil, atau puasa pantang. Jadi apa kesukaan Anda yaitu yang dipantang.
enak ya. Jadi tapi ya gitu, syariatnya gak jelas. Itulah sebabnya kita alhamdulillah sudah diberikan tata cara syariat ibadah yang jelas dan kita sudah tahu tata caranya. Kemudian Yesus sholat tadi sudah terjawab ya sekalian. Gitu. Mungkin ada lagi, silakan. Ya Pak. Mengenai masalah syariat sunnah, kita kembali pada masalah Ibrahim. Maka ketika sebelum Nabi Ibrahim diutus, maka Nabi sudah memberikan syariat sunnah. Sebelum Nabi Ibrahim tidak pernah ada ayat sunat. Kemudian yang kedua terkait dengan kasus pelecehan seksual di gereja-gereja. Ya. Hari ini marak kami diberitakan, terutama gereja-gereja di Eropa. Yang saya tanyakan, apakah dengan adanya tragedi tentang pelecehan seksual begitu besar, apakah itu masuk dalam kategori sebuah ritual Ya. yang diyakini oleh satu keyakinan, sehingga mereka mencoba untuk hidup itu Tidak menikah. tetapi kemudian sebagai bentuk pelampiasan. Itu adalah dengan cara apa? Iya. Sebuah ritual. Betul. Ajaran pertama kali para imam-imam, para bishop di dalam kisah Rasul itu mereka menikah, bahkan mereka punya anak. Ya, tetapi itu kan menyalahi kodrat. Bagaimanapun laki-laki itu butuh penyaluran. Nggak mungkin lah suci-sucinya orang, kecuali kalau pertapa ya. Kalau pertapa mungkin di goa gitu, mungkin sampai badannya kurus, nggak memikirkan dunia, itu lain lagi ya. Tapi kalau manusia normal, apalagi dia mempunyai harta berkelimpangan, penyaluran seksual itu pasti ada, dan itu disalurkan ke ya. Akhirnya kan banyak kasus-kasus Katolik di Eropa kemarin kan sempat geger, itu diumumkan sekian persen ternyata mereka terlibat kasus semua. Karena tidak bisa menahan nafsunya. Itu sebetulnya perbuatan dosa dan mereka sudah tahu. Akhirnya mereka apa? Sekarang banyak orang meninggalkan gereja gara-gara berita itu. Akhirnya mereka memilih menjadi agnostik, tidak bertuhan. Syukur-syukur akhirnya dakwah Islam masuk ke Eropa, banyak yang mereka menjadi Islam. Lebih jelas. Mereka sering mengharamkan kawin lebih dari satu, tetapi istrinya satu di luar jajan. Sekarang kan trennya gitu. Orang yang berzina, artis yang berzina itu sekarang jadi public figure yang diidolakan. Kan aneh ini. Generasi muda kita sudah rusak. Sudah terang-terangan berzina pun guyang-guyu di media, bahkan diagung-agungkan kayak gitu. Orang-orang anak-anak muda akhirnya ikut-ikutan. Free sex. Padahal Islam dengan jelas mengatur itu. Kalau kamu enggak kurang menikah 1, 2, 3, sampai 4, tetapi yang lebih baik kalau nggak bisa adil 1. Allah sudah menentukan itu. Allah sudah tahu bahwa kalian tidak akan bisa adil. Jadi mending 1. Tetapi kalau terpaksa, kan banyak itu kasus-kasus terpaksa ya. Mungkin istrinya sakit, si suami daripada nggak bisa melampiaskan jajan dan sebagainya, oke lah menikah lagi dengan halal. Kan nggak apa-apa, tapi dengan cara yang sangat darurat. Karena Al-Quran sudah tahu bahwa Allah sudah tahu kamu tidak akan bisa bertindak adil 1 saja. Itu di Al-Quran dijelaskan. Kalau tidak kuat karena istrimu sakit, daripada melampiaskan ke hal-hal yang berdosa, silakan menikah dengan halal. Itulah sebabnya Nabi menikah dengan halal. Kenapa? Nggak apa-apa. Para nabi-nabi dulu juga gitu. Semuanya lebih dari 1 dan halal, nggak apa-apa. Tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang menceritakan menikah lebih dari 1 berdosa. Tidak ada ayatnya. Coba kalau ada orang Kristen, Anda tanya itu. Kalau dia selalu mengolok-olok Nabi Muhammad, istrinya banyak berdosa, tolong tunjukkan 1 ayat saja yang mengatakan bahwa lebih dari 1 menikah itu berdosa. Ada apa tidak? Nggak ada. Kalau mereka sering ngolok-olok Nabi kita seperti itu, dibalik aja seperti itu. Orang Eropa bangga dengan 1 istri, tetapi mereka jajan di luar. Akhirnya selingkuhannya hamil, anaknya digugurkan. Kan lebih parah itu, membuat dosa yang kayak gitu.
dan itu mereka halalkan. Sementara Islam yang menghalalkan, mereka hujat. Itu loh. Dan pola pikir ini ditanamkan oleh generasi-generasi muda oleh media. Sekarang ini tokoh-tokoh yang dulu pernah selingkuh, pernah tidak ada sanksi sosial. Kalau di masyarakat kan masih ada sanksi sosial, tapi di artis-artis yang ditampilkan di media itu kayaknya mereka lebih enjoy tren masa kini, bisa memacari banyak orang, bisa meniduri banyak orang. Haram itu menjadi tren, tetapi begitu ada orang yang menikah lebih dari satu, diolok-olok kayak gitu. Itu ya bedanya. Al-Quran sudah menjelaskan, kalian tidak akan bisa adil, mending satu. Jelas. Mungkin ada lagi sebelum ya. Ini tentang Mesias ya Pak. Nah di situ Bapak jelaskan kan Mesias adalah sang penyelamat untuk membawa masa depan keselamatan bagi bangsa Israel. Dan pernah saya baca juga itu adalah Nabi Isa yang mungkin nanti akan menyelamatkan bangsa Israel dari Al-Masih Dajjal ya Pak. Tapi di slide Bapak tertulis ternyata Mesias sendiri itu gagal. Nah, yang saya tanyakan, Mesias sendiri itu sebenarnya siapa dan kegagalannya terletak di mana? Atau maksud dari kegagalan tersebut Pak? Terima kasih. Ya, Mesias itu artinya apa sih? Mesias itu adalah orang yang diurapi. Di dalam kitab-kitab perjanjian lama banyak orang disebut Mesias. Mesias itu bukan hanya Yesus. Nabi Daud juga Mesias, Nabi Saul juga Mesias, bahkan para nabi-nabi. Kemudian ada juga utusan ya, utusan juga yang diurapi itu juga Mesias. Daud Mesias, menjadi raja yang sangat luar biasa. Kemudian diteruskan oleh Nabi Sulaiman, menjadi kerajaan yang sangat luar biasa, megah dengan istananya, bisa membangun sebuah kuil di kuil Salomo itu ya. Kemudian setelah Israel hancur, tadi sudah saya ceritakan, mereka dibuang, kuilnya dihancurkan, bahkan satu bata pun tidak akan bertumbuh menjadi dua, itu hancur rata dengan tanah. Mereka menanti-nantikan Mesias. Mesias itu juru selamat yang akan membawa Israel ini menjadi orang bangsa yang besar lagi. Yesus datang tidak seperti gambaran mereka. Yesus datang ternyata hanya meluruskan akidah mereka yang sudah bengkok-bengkok itu. Tadi sudah saya ceritakan, Israel sudah banyak menyembah kepada berhala lagi. Rabi-rabi Yahudi juga sudah sangat mewah-mewah, tidak mengutamakan ibadah dan sebagainya. Yesus bangkit, Yesus hadir waktu itu adalah untuk meluruskan akidah mereka. Ajaran Yesus memurnikan ini. Tadi sudah saya sebutkan di sana, ajaran Yesus banyak sekali masalah tauhid. Kalau mereka menganggap Mesias itu adalah seorang pembebas Israel, mereka itu Yesus gagal, karena Yesus tidak bisa membebaskan Israel menjadi seperti Daud. Mereka sering mengatakan Mesias yang akan datang adalah dari keturunan Daud. Itulah sebabnya mereka inginkan Yesus itu tampil seperti Daud. Tetapi saya katakan tadi, kalau anggapan seperti itu anggapan yang gagal, karena Yesus akhirnya disalib. Jadi bukan saya mengatakan bahwa Nabi Isa gagal, tidak. Anggapan mereka yang gagal, tidak memenuhi harapan mereka, gitu ya. Ya.